Hidupnya tiba-tiba berubah jadi mimpi buruk saat menjadi sasaran seorang pembunuh berantai setelah membeli barang bekas secara online. Semua bermula dari mesin cuci bekas yang baru saja dia beli. Merasa ditipu, dia bertekad untuk mencari penjual tersebut. Tapi ternyata hal tidak terduga malah terjadi. Satu persatu kejanggalan mulai terungkap. Ditambah lagi, ditemukan jasad yang sudah tewas secara misterius. Dari situ, hidupnya mulai diteror. Apa yang sebenarnya terjadi di balik kasus misterius ini? Dan inilah Target Don't Buy the Seller. Seorang pria bertekad ingin menjual komputer bekasnya. Dia memilih menjualnya secara online di sebuah situs. Baru saja diposting, terlihat banyak sekali orang-orang yang mau membelinya. Sebuah pesanan masuk dari seorang pembeli wanita bernama Yon. Yon berniat melihat komputernya Kim terlebih dahulu. Tapi karena komputer itu terlalu besar, Kim memberikan alamat rumahnya saja. Di tempat berbeda, seorang desain interior bernama Soyeon terlihat sangat kesal. Dia kesal karena pekerja di sana salah memasang pembuangan air yang seharusnya segitiga malah dibikin memanjang. Manajernya yang bernama Kim lalu bertanya, memangnya kemana Soyeon kemarin sampai tidak bisa mengawasi mereka? Soyeon bilang dia baru saja pindah rumah. Jadi kemarin dia izin cuti untuk menata beberapa perabotan di rumahnya. Manajer Kim lalu bilang akan memotong gaji karyawan bulan ini untuk mengganti biaya perbaikan ulang. Soyeon menolak, dia lebih memilih mengorbankan gajinya saja untuk kesalahan ini. Dia takut jika gaji para pekerja dipotong, maka pekerjaan mereka tidak akan segera diselesaikan. Si manajer terus memanggil Soyeon dengan sebutan sayang, dan hal itu membuatnya sangat risih. Sore harinya, Soyeon cerita bagaimana sikap si manajer Kim ini terhadapnya. Temannya yang bernama Choi terus meledeknya. Soyeon juga cerita karena kesalahan para pekerja, gajinya bulan ini harus dipotong. Padahal dia baru saja pindah rumah. Apalagi setelah pindah rumah, mesin cucinya tiba-tiba rusak dan biaya perbaikannya juga mahal. Choi merekomendasikan sebuah situs jual beli barang bekas. Dia baru saja membeli sebuah microwave bekas di sana dengan kondisi yang masih bagus. Tiba-tiba manajer Kim menelpon dan meminta Soyeon untuk mencongkel ubin-ubin yang salah dipasang tadi siang. Di tempat berbeda, Lee bersiap dan suara bel berbunyi. Seorang pria bilang bahwa dia adalah saudaranya Yon yang ingin melihat komputernya Lee. Pria itu beralasan Yon sedang sibuk, makanya dia ditugaskan untuk melihatnya. Lee di sini agak curiga, takut jika pria itu adalah pencuri. Makanya dia memegang tongkat baseball. Setelah mengeceknya, si pria langsung membayar Lee. Lee tentu sangat senang, tapi tiba-tiba Lee ditusuk berkali-kali sampai dia tewas. Selesai menusuk, si pria dengan santainya minum-minum. Sebuah pesan lalu masuk. Temannya Lee bertanya di mana keberadaannya. Si pria membalas bahwa Lee akan keluar untuk kencan buta dengan seorang gadis yang baru saja dia temui. Sementara itu, Soyeon yang melepaskan ubin-ubin itu kaget ketika melihat banyak sekali kecoa di sana. Tiba-tiba, manajer Kim datang dan membawakannya makanan. Manajer Kim yang tahu bahwa mesin cucinya Soyeon rusak, menawarkan diri untuk memperbaikinya. Soyeon menolak, tapi manajer Kim terus memaksanya. Untungnya, Choi saat itu datang dan bilang akan menemani Soyeon. Ternyata, manajer Kim tidak bisa memperbaikinya. Manajer Kim meminta secangkir kopi, tapi Choi langsung mengusir manajer Kim dari sana. Di tempat berbeda,
pria misterius itu memposting komputer milik Lee di akun jual belinya. Tidak hanya itu saja, dia terlihat menjual semua barang-barang milik Lee di situs jual belinya. Dan karena harganya tergolong murah, barang-barang tersebut sangat cepat sekali laku. Sementara itu, So-hyun mulai mencari mesin cuci bekas di situs jual beli yang direkomendasikan Choi waktu itu. Dia melihat salah satu mesin cuci berkapasitas besar yang dijual sangat murah. Alasannya karena si penjual ingin pindah ke luar negeri, jadi dia ingin menjual barang-barangnya dengan cepat. Tanpa pikir panjang, So-hyun langsung membeli mesin cuci tersebut dan meminta si penjual mengirimkannya ke rumahnya. So-hyun lalu menelpon seorang mekanik untuk memasangkan mesin cuci tersebut. Tapi ternyata mesin cuci yang dia beli rusak, bahkan tidak mau menyala. So-hyun merasa sangat kesal karena dirinya sudah ditipu. Dia mencoba mencari ID si penjual, tapi tiba-tiba ID-nya hilang dari situs jual beli tersebut. Esok harinya, So-hyun mencoba melaporkan hal itu ke polisi, tapi polisi bilang bahwa kasus seperti ini butuh 3-4 bulan penyelidikan. So-hyun sangat kaget kenapa butuh waktu selama itu. Detektif Cho mencoba menjelaskan bahwa mereka menerima lebih dari 100 laporan tentang kasus penipuan online. Hal itu diceritakannya ke Choi dan Choi meminta So-hyun untuk mengikhlaskannya saja. Tahun lalu, dia juga tertipu 150.000 won, tapi sampai sekarang pelakunya tidak ditemukan. So-hyun akhirnya pergi ke toko elektronik untuk membeli mesin cuci baru, meskipun dia harus mencicil. Tapi masalahnya, pengiriman baru akan dilakukan 2 hari kemudian. Jadi malam itu, So-hyun pergi ke tempat laundry untuk mencuci bajunya. Sepulangnya dari sana, plastik bajunya pun robek dan semua bajunya berjatuhan. So-hyun semakin kesal dan menyalahkan si penipu tersebut. Sesampainya di rumah, So-hyun mulai mencari ID si penipu tersebut. Setelah berjam-jam mencari, untungnya dia berhasil menemukannya. So-hyun langsung menuliskan semua ulasan buruk di setiap postingan si penipu tersebut. Ternyata si penipu tersebut adalah pria misterius yang membunuh Lee. Si pria misterius itu sangat kesal dan mengirimkan pesan ke So-hyun untuk berhenti. Membaca chat tersebut, So-hyun malah merasa tertantang. Dia terus menjelek-jelekan si penipu itu. Si penipu yang sangat kesal mengancam akan menghancurkan hidupnya So-hyun. So-hyun mengancam balik. Dia bilang sudah melaporkan si penipu ini ke polisi. Dan hanya butuh waktu 3 hari bagi polisi untuk menangkapnya. Karena tidak juga membalas, So-hyun merasa si penipu ini ketakutan. Tapi ternyata si penipu malah meretas HP-nya So-hyun dan mencari identitasnya. Esok harinya, So-hyun terlambat masuk ke kantor karena bangun kesiangan. Manajer Kim mempertanyakan alasan So-hyun terlambat kali ini. So-hyun bilang tadi malam dia sibuk mencari penipu tersebut. Manajer Kim sangat marah karena hal sepele seperti itu. So-hyun harus terlambat ke kantor. Manajer Kim memberikan peringatan terakhir dan hal itu mengingatkan So-hyun akan perkataan si penipu kemarin malam. Saat So-hyun kembali ke mejanya, manajer Kim terlihat menjual sesuatu di situs jual beli. Siangnya, saat istirahat makan siang, HP-nya So-hyun dihubungi orang-orang tidak dikenal. Orang-orang ini menelpon karena melihat postingan So-hyun yang akan memberikan mesin cuci gratis sebagai hadiah. So-hyun merasa ada yang aneh dengan semua ini. Telepon terus saja masuk. So-hyun mencoba mengabaikannya. Tapi tiba-tiba sebuah email masuk yang memaksa So-hyun untuk mengangkat telepon tersebut. So-hyun merasa sangat putus asa. Tidak hanya itu saja, saat pulang ke rumah, beberapa pengantar makanan mengantarkan pesanannya So-hyun. Padahal So-hyun tidak memesan apapun. So-hyun akhirnya memasang tulisan di pintu apartemennya yang bertuliskan bahwa dia
tidak memesan apapun. Sohyun lalu pergi ke kantor polisi dan menceritakan semuanya. Tapi karena tidak adanya bukti bahwa orang yang dilaporkan Sohyun yang melakukan semua ini, polisi jadi tidak bisa bertindak. Detektif Cho menyarankan selama proses penyelidikan, Sohyun diminta untuk mengganti nomor teleponnya. Siang harinya, Detektif Cho pergi ke huniannya Lee karena dia mendapatkan laporan Lee menghilang secara misterius. Tapi pemilik gedung di sana melarang Joe untuk masuk jika tidak punya surat penggeledahan. Detektif Joe akhirnya pergi menemui Sohyun. Sohyun saat itu ketakutan, bahkan untuk masuk ke huniannya sendiri. Dia memeriksa CCTV dan tidak menemukan keanehan apapun. Detektif Joe bilang Sohyun terlalu parno. Hanya karena kertas di pintunya menghilang, bukan berarti ada orang yang masuk ke huniannya. Tiba-tiba, seorang pengantar makanan datang lagi. Sohyun bilang bahwa dirinya benar-benar diteror. Detektif Cho lalu bilang akan pergi ke restoran-restoran di dekat sana untuk menyelidikinya. Sohyun pun memutuskan untuk mengganti nomornya. Malam harinya, Choi menyarankan Sohyun untuk pindah saja dari sana. Sohyun menolak karena dia baru tinggal seminggu di sana. Lagi pula, uangnya sudah habis untuk deposit apartemen tersebut. Saat Choi pamit pulang, terlihat seorang pria mengawasi Sohyun dari kejauhan. Esok harinya, saat akan keluar, Sohyun dikagetkan oleh seorang pria yang mengganti CCTV. Si pria lalu memberikan kartu namanya jika sewaktu-waktu Sohyun membutuhkan jasanya. Siang harinya, saat bekerja, Sohyun mendapatkan pesan dari ibunya yang mengatakan bahwa AC di rumahnya rusak. Dia meminta uang sebesar 1,1 juta won untuk biaya perbaikan. Saat Sohyun akan mengirimkan uang itu, tiba-tiba dia curiga. Sohyun lalu menghubungi ibunya, tapi nomornya tidak aktif. Dia mencoba bertanya keadaan ayahnya, tapi ibunya menjawab bahwa si ayah sedang bekerja. Sohyun tentu kaget karena ayahnya sudah lama meninggal. Sohyun jadi tahu bahwa itu ulah si penipu. Si penipu yang ketahuan lalu bilang bahwa saat ini dia sedang menelpon ibunya Sohyun. Sohyun terus kepikiran ucapan si penipu tersebut. Tiba-tiba terdengar suara seseorang membuka pintunya. Sohyun tentu kaget. Pria itu bilang ditelepon oleh pacarnya Sohyun yang meminta pria itu untuk menemani Sohyun tidur di malam ini. Sohyun ketakutan, dia langsung menghubungi polisi. Untungnya, pria itu pergi. Sebuah pesan masuk lagi. Si penipu bertanya, kenapa Sohyun mengusirnya. Si penipu juga meminta uang sebesar 5 juta won yang harus dikirimkan dalam waktu 5 menit jika Sohyun ingin menghentikan semua ini. Sohyun terus berpikir, apakah dengan membayar itu semua, si penipu akan benar-benar berhenti. Waktu pun habis dan Sohyun tidak juga membayarnya. Pria lain lalu berusaha untuk masuk ke huniannya Sohyun. Sohyun semakin ketakutan dan hanya bisa terdiam sambil menangis. Untungnya, Detektif Cho datang tepat waktu dan langsung menghajar pria tersebut. Pria itu mulai diinterogasi. Si pria bilang bahwa awalnya dia hanya membuka situs jual beli. Lalu dia mendapatkan pesan dari seorang wanita yang mencari teman tidur. Wanita itu bahkan ngasih tahu kode password rumahnya. Makanya si pria bisa masuk. Kembali ke Sohyun, si penipu tersebut mengirimkannya pesan lagi. Semalaman Sohyun diteror oleh si penipu. Si penipu nampaknya merencanakan sesuatu yang lebih besar. Esok harinya, Sohyun memaksa Detektif Cho untuk segera menangkap pelakunya. Tapi Detektif Cho tidak bisa bergerak jika dia tidak tahu siapa pelakunya. Nah, karena Sohyun nampak ketakutan, Detektif Cho pun memintanya untuk ikut bersamanya. Saat itu, Detektif Cho pergi ke huniannya Lee untuk mencari petunjuk
kenapa Lee ini menghilang. Saat pemilik gedung membuka apartemennya, si pemilik gedung kaget karena perabotannya sudah tidak ada. Dia penasaran apakah Lee pindah dari sana. Detektif Joe lalu melihat sebuah freezer. Saat dibuka, mereka semua kaget melihat jasadnya Lee ada di dalam. Tim forensik lalu didatangkan. So-hyun terlihat sangat syok. Dia berpikir apakah suatu saat nanti dia juga akan jadi korban sama seperti Lee. Detektif Joe yang melihatnya meminta polisi untuk mengantarkan So-hyun pulang. Ahli forensik di sana lalu melapor bahwa sepertinya si pelaku sudah tinggal di apartemennya Lee selama beberapa hari dan membersihkan semua sidik jarinya. Rekannya lalu datang dan bilang bahwa kasus ini diambil alih Departemen Pembunuhan. Tapi Detektif Joe masih penasaran. Dia mencoba menyelidiki tentang Lee. Ternyata selama beberapa hari ini akunnya Lee sangat aktif di situs jual beli barang bekas untuk menjual perabotannya. Salah satu temannya memberikan kesaksian bahwa Lee akan pindah ke Busan. Tapi setelah diselidiki, tidak ada panggilan sama sekali di Busan. Satu-satunya panggilan dari HP-nya Lee saat dia membeli sebuah freezer. Detektif Joe mulai berpikir, apa jangan-jangan pelaku yang membunuh Lee ini sama dengan pelaku yang meneror So-hyun. Untungnya, rekannya ini mendapatkan seorang saksi yang mendapatkan teror secara online persis seperti So-hyun. Sementara itu, So-hyun berencana pindah dari apartemennya. Cuma, pengelola di sana bilang bahwa So-hyun harus membayar sejumlah biaya jika ingin pindah secepatnya. Karena tidak memiliki cukup uang, So-hyun akhirnya kembali ke apartemennya. Baru saja sampai, So-hyun mencium bau aneh. Di waktu yang sama, saksi yang bernama Hae-jin bilang bahwa beberapa bulan yang lalu dia membeli sesuatu di situs jual beli barang bekas. Tapi karena barangnya tidak juga datang, Hae-jin berusaha menemukan ID si pelaku dan memberikan ulasan buruk. Sejak saat itu, dia mulai diteror. Puluhan pengantar makanan setiap hari berdatangan. Si pelaku juga terus menerornya di semua sosial media miliknya. Sampai si pelaku ini datang ke rumahnya. Untungnya di malam itu Hae-jin berhasil kabur. Kembali ke So-hyun, dia merasa ada orang lain yang masuk ke apartemennya. Dia lalu menghubungi Choi. Choi memintanya untuk menginap di rumahnya saja. Tapi So-hyun tidak enak. Lagi pula, di sana juga ada ibu mertuanya Choi. So-hyun mencoba menguatkan dirinya. Lagi pula, di luar juga ada polisi yang berjaga. Esok harinya, So-hyun buru-buru pergi ke kantor. Nah, di saat itulah polisi yang berjaga juga pulang. Di tempat kerja, So-hyun sempat berselisih dengan salah satu pekerja di sana. Choi buru-buru melerai mereka. Choi menyarankan So-hyun untuk pulang dan beristirahat saja. Nah, saat sampai di rumah, So-hyun kaget ketika manajer Kim ada di sana. Manajer Kim beralasan bahwa dia khawatir setelah Choi menceritakan semuanya. So-hyun memintanya untuk pergi. Hal itu membuat manajer Kim marah dan terus berusaha masuk. Mereka sempat berselisih sampai tangan manajer Kim terluka. Untungnya So-hyun bisa menutup pintunya. Sebelum pergi, manajer Kim terus memaki So-hyun. Setelah merasa sedikit lega, So-hyun dikagetkan lagi dengan kondisi apartemennya yang berantakan. Ada orang yang baru saja mandi di apartemennya dan orang itu juga makan di sana. Tiba-tiba komputer milik So-hyun diretas. Polisi lalu datang ke sana. Mereka mengumpulkan bukti-bukti untuk mencari tahu siapa pelakunya. Dari rekaman CCTV hanya terlihat seseorang yang menggunakan helm. Dan CCTV lain kartu memorinya sudah diambil. Di malam itu, So-hyun bermimpi buruk. Dia bahkan
dibawa ke rumah sakit oleh Detektif Joe. Sementara itu, rekannya melapor. Setelah dia menyelidiki di kantor polisi lain, dia menemukan ada 6 korban yang sama seperti kasusnya So-hyun dan juga Hae-jin. Cuma karena kurangnya bukti, kasus-kasus ini diabaikan. Di sisi lain, So-hyun baru saja pulang dari rumah sakit. Telepon yang tadinya tersambung ke Choi tiba-tiba diambil alih pelaku. Si pelaku memaksa So-hyun mengirimkannya uang 10 juta won jika ingin semua ini berakhir. Uang itu harus diserahkan secara cash dan So-hyun diminta untuk mematikan teleponnya. Malam harinya, Detektif Joe kebingungan mencari keberadaan So-hyun. Apalagi nomor HP-nya tidak bisa dihubungi. Di kantor polisi, rekannya mendapatkan informasi terkait panggilan terakhir di HP-nya Lee. Kembali ke Detektif Joe, si pelaku tiba-tiba menyerangnya. Detektif Joe dibekap dan dibuat pingsan. Rekannya di sini sadar bahwa ternyata selama ini pelaku berada di dekat apartemennya So-hyun dan terus mengawasinya. Di waktu yang sama, selesai membius Detektif Joe, si pelaku berusaha masuk ke huniannya So-hyun. Tapi ternyata manajer Kim sudah menunggunya. Tanpa basa-basi, si pelaku langsung menikamnya berkali-kali. Beberapa saat kemudian, So-hyun kembali ke huniannya. Ketika baru saja tertidur, So-hyun baru sadar bahwa di dalam rumahnya sudah dipasangi CCTV. Dia juga kaget ketika menemukan jasad manajer Kim ada di balkon rumahnya, yang membuat So-hyun terdiam membeku ketika dia sadar bahwa pelaku ada di belakangnya. Ternyata pelakunya selama ini adalah orang yang memasang CCTV tempo hari. So-hyun pun akhirnya dibius. Di luar, rekannya Detektif Joe baru saja datang. Melihat Detektif Joe yang pingsan, dia bergegas masuk mencari So-hyun. Tapi tiba-tiba sebuah mobil melaju cepat ke arahnya. Dia sadar pasti itu si pelaku. Rekannya Detektif Joe langsung mengejarnya. Detektif Joe yang masih linglung berusaha membuntuti mereka dari belakang. Aksi kejar-kejaran terjadi. Rekannya Detektif Joe berkali-kali berusaha menghentikan pelaku, tapi pelaku terus saja menghindar. So-hyun saat itu mulai tersadar, tapi karena pelaku terus saja menginjak gas, So-hyun terus terpelanting ke belakang. Rekannya Detektif Joe berusaha menabrakkan mobilnya untuk menghentikan pelaku, tapi si pelaku tidak mau menyerah. Dia terus mencoba menyeimbangkan mobilnya, sampai kedua mobil ini ditabrak truk yang lewat dari samping. Kecelakaan pun terjadi. Dua mobil ini pun akhirnya terbalik. Detektif Joe yang melihat semuanya berusaha menyelamatkan rekannya, tapi rekannya tidak bergerak. Sementara si pelaku sendiri berusaha kabur dari sana. Dan ketika Detektif Joe melihat mobil satunya, hanya ada So-hyun yang dalam keadaan terluka. So-hyun dan juga rekannya langsung dibawa ke rumah sakit. Untungnya rekannya berhasil diselamatkan meskipun sekarang dalam keadaan koma. Detektif Joe mendapatkan laporan dari Departemen Pembunuhan bahwa pelakunya tidak nampak di CCTV manapun. Dan karena mereka harus menyelidiki kasus pembunuhan di tempat lain, mungkin kasus ini akan dikesampingkan terlebih dahulu. Mereka tidak punya pilihan lain. Sekali lagi, bahwa ini adalah perintah atasan. Detektif Joe juga mendapatkan kabar bahwa rekannya tewas setelah koma beberapa hari. Jadi demi membalas kematian rekannya, Detektif Joe meminta bantuan So-hyun. Karena memang semua sudah buntu. Tidak ada rekaman CCTV yang menangkap wajah pelaku. Ditambah lagi, jejaknya juga sudah tidak ada. So-hyun terus berpikir, dia sendiri masih trauma dengan pelaku. Jadi keputusan untuk membantu Detektif Joe masih dia ragukan. Di kereta, So-hyun
mendengar penumpang di sebelahnya yang membahas suatu barang di situs jual beli yang dijual sangat murah karena si penjual ingin pergi ke luar negeri. Soyeon jadi ingat akan awal mula semua ini terjadi. Dia mulai memikirkan sebuah rencana. Detektif Jo lalu dihubungi. Soyeon punya sebuah rencana untuk memancing pelakunya ini keluar. Dia membuat sebuah akun dengan identitasnya Choi. Nah, dengan akun itu, Soyeon akan membeli barang-barang yang nampaknya mencurigakan. Dia pernah melihat pelakunya, jadi dia yakin suatu saat pelakunya akan ditemukan. Rencana pun dimulai. Selama beberapa hari, Soyeon membeli beberapa barang mencurigakan. Detektif Jo juga terlihat mengawasi dari kejauhan. Tapi suatu sore, karena jalanannya macet, Detektif Jo akan datang terlambat. Soyeon bilang dia tidak apa-apa karena hari ini dia akan bertemu dengan seorang wanita. Tapi tiba-tiba si pelaku tepat ada di hadapannya. Ternyata si pelaku berpura-pura menjadi wanita. Si pelaku masih belum tahu bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Soyeon. Detektif Kim langsung berlari. Soyeon terlihat panik dan hal itu membuat si pelaku ini mulai curiga. Soyeon lalu bilang akan mengecek dulu barang yang mau dia beli di rumahnya. Karena dulu dia pernah membeli barang dan ternyata barangnya rusak. Si pelaku setuju dan mereka pergi ke rumahnya Soyeon. Si pelaku menunggu di luar. Detektif Jo lalu dihubungi. Detektif Jo meminta Soyeon untuk memastikan bahwa pelakunya masih ada di sana. Tapi ketika pintunya dibuka, si pelaku langsung membekap Soyeon sampai dia pingsan. Tubuhnya Soyeon lalu diseret. Si pelaku mencoba melihat lebih dalam. Tapi saat dia kembali, Soyeon sudah tidak ada di sana. Ternyata Soyeon hanya berpura-pura pingsan. Si pelaku berhasil menemukannya. Si pelaku mengeluarkan pisaunya, tapi Soyeon bilang bahwa semuanya sudah terekam CCTV. Si pelaku tidak peduli, dia tetap ingin membunuh Soyeon. Untungnya, Detektif Jo datang tepat waktu. Si pelaku langsung menusuk Detektif Jo. Detektif Jo diajar habis-habisan oleh si pelaku. Kepalanya terus dipukuli. Untungnya, Soyeon menghentikannya dengan menembak pelaku menggunakan paku tembak. Tapi sialnya, pakunya malah habis. Si pelaku berusaha membunuh Soyeon. Detektif Jo langsung menyerangnya dan melompat bersama pelaku. Setelah jatuh dari lantai atas, ternyata si pelaku ini masih selamat. Dia masih mencoba menyerang Detektif Jo. Soyeon memegangi tangannya, sementara Detektif Jo membekapnya sampai si pelaku ini tewas. Setelah semua kejadian ini, akhirnya Soyeon bisa mendapatkan hidupnya kembali. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Target, Don't Buy the Seller. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah untuk lebih berhati-hati dengan apapun di sekitar kalian. Karena dengan kemajuan teknologi, apapun bisa dengan mudah diakses, termasuk identitas kalian. Nah, seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain. Daejum.